Puji nama Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa. Tuhan Yesus, tolong kami untuk kami bisa mengerti kebenaran firman-Mu. Singkapkan firman-Mu, jamah hidup kami, ubah kami. Roh Kudus, terangi hati dan pikiran kami. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Terpujilah Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita buka di dalam surat Filemon. Kita sudah belajar bersama di ayat pertama sampai ayat yang ketiga tentang kata salam. Ya, bagaimana di situ ada banyak begitu apresiasi Rasul Paulus kepada Filemon, Apphia, istri dari Filemon dan Archippus anaknya, beserta jemaat Tuhan yang ada di rumah Filemon. Ya, bagaimana Paulus memberkati agar kiranya kasih karunia dan damai sejahtera Allah itu menyertai ya, orang-orang yang ada di sana di Kolose. Lalu di dalam ayat keempat sampai ayat yang ketujuh, bagaimana ucapan terima kasih Rasul Paulus kepada Allah Bapa, kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengerjakan sesuatu yang baik sekali kepada Filemon, di mana Filemon ini memiliki iman dan kasih yang begitu luar biasa, sehingga Rasul Paulus sangat diberkati oleh pelayanannya Filemon. Dan tidak hanya Rasul Paulus, tetapi orang-orang kudus juga dihiburkan, dikuatkan. Semuanya sangat diberkati oleh Filemon. Ya, dan itu semua hasil karya dari Allah Bapa. Sekali lagi, ya ini bukan karena apa yang Rasul Paulus lakukan, tetapi ya seperti yang Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Korintus, Paulus, Apolos menanam dan menyiram, Tuhanlah yang memberikan pertumbuhan. Ketika Tuhan tidak memberikan pertumbuhan, maka percumalah firman dan apapun yang sudah ditaburkan kepada sidang jemaat Tuhan. Ya, jadi ini yang terpenting adalah Tuhanlah yang memberikan pertumbuhan, dan itu nyata terjadi di dalam kehidupan Filemon ya. Dan sekarang kita masuk di dalam ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-22, inti dari surat Filemon ini. Ya, intinya adalah bagaimana Rasul Paulus meminta kepada Filemon mengenai Onesimus ya, agar kiranya Onesimus ini dapat diterima lagi oleh Filemon. Ya, ternyata ada permasalahan antara Filemon dengan Onesimus ya, permasalahan yang cukup keras ya, dan bisa memakan nyawa. Oleh sebab itu surat ini ditulis oleh Rasul Paulus itu sangat sensitif sekali ya. Jadi Paulus ini hati-hati dalam menulis, dalam menyusun kalimat, supaya jangan sampai disalah mengerti. Mengapa sampai seperti itu? Karena di sini Filemon ini memiliki wibawa yang begitu luar biasa sekali. Wibawanya itu bukan karena dia seorang yang kaya, bukan karena dia lebih besar dari Rasul Paulus, jabatan pelayanannya lebih tinggi dari Rasul Paulus, tidak. Karena kasih yang ada pada dalam diri Filemon inilah yang membuat orang menjadi sungkan, mungkin ya, orang menjadi sungkan, orang menjadi segan ya. Karena apa? Karena kasih dalam diri Filemon inilah yang membuat orang menjadi berhati-hati ya dalam melakukan atau meminta sesuatu kepada orang tersebut. Apalagi masalahnya juga bukan masalah yang sederhana, ini masalah yang cukup luar biasa. Oke, saya akan bacakan ayat ini, Bapak Ibu Saudara akan menyimaknya. Ayat yang ke-8, karena itu sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan. Ya, tetapi mengingat kasihmu itu lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku, Paulus yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus. Ya, jadi Rasul Paulus ini sekali lagi dia bukan sedang memerintah, tetapi meminta. Kenapa Rasul Paulus meminta? Padahal Rasul Paulus bisa saja dia memerintah.
Dia punya jabatan, dia punya posisi, dia adalah seorang rasul, dia punya otoritas yang cukup luar biasa ya, di dalam mengambil keputusan, di dalam mengatur sidang jemaat Tuhan. Tetapi khusus kali ini Rasul Paulus dia tidak memberikan perintah, tetapi dia meminta. Kenapa Rasul Paulus meminta bukannya memerintah? Di sini dikatakan mengingat kasihmu. Ya, lagi-lagi kasihnya Filemon ini yang menjadi sorotan. Arti nama Filemon itu yang mengasihi. Jadi arti nama sama perbuatan hidupnya ini sama, sinkron. Oleh karena kasih Filemon itulah Paulus tidak memerintah, ya, melainkan Paulus meminta kepada Filemon. Ya, ayat 10. Mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu. Dia yaitu buah hatiku. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu, supaya yang baik itu jangan kau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Dan kalau dia merugikan engkau ataupun berhutang padamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Aku Paulus menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan membayarnya. Ya, jadi di sini permintaan Rasul Paulus adalah agar kiranya Filemon ini kembali menerima Onesimus. Kenapa Filemon harus kembali menerima Onesimus? Karena Onesimus ini adalah seorang budak, seorang pelarian. Ya, dia tidak hanya seorang budak, dia tidak hanya seorang pelarian, dia juga diperkirakan merugikan, ya, katakan berhutang lagi oleh Onesimus. Ya, jadi bisa dikatakan ini seperti mencuri, ya, mengambil yang bukan menjadi haknya. Hukum pada saat itu di Romawi, seorang budak yang melarikan diri atau yang melakukan hal seperti Onesimus ini minimal itu dipenjara. Bisa juga dihukum mati pada saat itu. Ya, oleh sebab itu surat ini sangat sensitif sekali. Dan Rasul Paulus ya meminta agar kiranya Filemon ini menerima Onesimus. Nah, dalam penerimaannya ini bukan hanya pengampunan yang Filemon berikan, tetapi lebih daripada itu. Kalau kita membaca kembali di dalam ayat yang ke-16, bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Sama seperti Paulus menganggap Filemon di dalam ayat pertama kepada Filemon yang kekasih. Ya, dia mau agar kiranya Filemon ini menerima Onesimus ini, ya, bukannya berarti melepaskan kehambaannya, itu tidak. Tetap dia sebagai hamba, tetapi ada penghormatan, ada penghargaan lebih daripada itu, sehingga di dalam Tuhan ya tidak ada lagi perbedaan antara tuan dan hamba, semua sama di mata Tuhan. Ya, walaupun di sini statusnya Onesimus adalah hamba, dia tetap hamba. Tetapi Paulus meminta penghargaan yang lebih dari Filemon, agar kiranya Filemon ini tidak hanya memaafkan, tetapi lebih daripada itu. Ya, dan Paulus katakan
Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Nah, Paulus sudah lakukan. Paulus tidak hanya menasehati Filemon, tetapi Paulus juga melakukan. Ya, Paulus menganggap Onesimus ini bukan hanya saudara, melainkan dikatakan buah hatiku. Ya, dia dianggap anak, sama seperti Timotius. Kenapa Paulus sampai memintanya seperti itu? Kan bukannya Onesimus ini sudah sangat merugikan? Ya, karena kalau kita melihat di sini, Onesimus ini sudah menjadi orang yang berguna. Ya, berguna baik bagi Rasul Paulus, baik nantinya juga bagi Filemon. Ya, permintaan Rasul Paulus ini sebenarnya tujuannya semata-mata bukannya untuk Onesimus, bukan untuk keperluan Onesimus saja, tetapi untuk keperluan Filemon, untuk keperluan Rasul Paulus, dan untuk keperluan Onesimus itu sendiri. Terlebih dari itu semua, permintaan Rasul Paulus ini untuk pekerjaan Tuhan. Memang kalau saya baca renungkan di sini, memang sedikit aneh ya permintaan. Saya kalau mau gambarkan itu, kurang lebihnya seperti ini Bapak Ibu Saudara. Misalkan Bapak Ibu Saudara punya asisten rumah tangga ya, atau pembantu rumah tangga. Lalu pembantu rumah tangga Bapak Ibu Saudara itu mencuri uang Bapak Ibu Saudara. Setelah itu kabur, tidak ada kabarnya. Ya, tiba-tiba ada seorang pendeta datang kepada Bapak Ibu Saudara untuk terima pembantu itu, dan setelah menerima pembantu itu, ya memang dia bekerja kepada Bapak Ibu Saudara, tapi tolong lebih dihargai lagi. Ya, tidak hanya sebagai pembantu tetapi sebagai saudara. Nah, ini kan sulit sekali untuk kita bisa menerimanya ya. Tetapi kalau ada yang dengan mudahnya bisa menerima, puji Tuhan ya. Memang kita anak-anak Tuhan harus seperti itu. Jangan sampai ada perbedaan antara majikan dengan hamba. Kita di dalam Tuhan ini sama nilainya. Tidak ada orang kaya, tidak ada orang miskin, tidak ada budak, tidak ada orang merdeka, ya, tidak ada karyawan, tidak ada pengusaha. Kita semua sama di mata Tuhan ya. Kalau dunia membeda-bedakan, ketika dia hanya sebagai asisten rumah tangga, ketika dia hanya sebagai karyawan biasa, ketika dia hanya seorang orang bawah lah, status sosial bawah, lalu mulailah dunia ini memandang dia dengan sebelah mata, kurang menghargai, kurang menghormati, kurang memperhatikan ya. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan itu tidak boleh seperti itu. Dan Rasul Paulus mau agar kiranya ketika Filemon menerima kembali Onesimus ini, ya tidak hanya sebagai hamba, tapi lebih dari itu. Ya, bukan berarti kehambanya dilepaskan lalu jadi orang merdeka, tidak. Ya, tapi ada penghormatan yang lebih lagi, penghargaan yang lebih lagi. Dan bukan berarti juga dulunya Filemon ini tidak menghormati atau tidak menghargai Onesimus. Tidak seperti itu ya. Ya, inilah yang menjadi permintaan Rasul Paulus. Harusnya Onesimus ini ditangkap di penjara. Minimal itu. Nah, kalau bisa, kalau tuannya mau bilang suruh dihukum mati, ya bisa dihukum mati. Nah, oleh sebab itu dalam permintaan inilah Rasul Paulus ini tidak mau memerintah gitu. Karena Rasul Paulus tidak mau seolah-olah dengan paksa. Rasul Paulus mau dengan kasih. Seperti itu ya, sehingga ada ketulusan ya, di dalam penerimaan itu memang agak berat ya. Tetapi ketika itu semua dilakukan bukan dengan paksaan ya, dengan kesadaran. Ya, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Karena mereka ini semua udah di dalam Tuhan. Mereka sudah saudara. Tidak ada lagi perbedaan atau status sosial yang membuat kita harus jaga jarak. Jangan ya, kita semua sama di mata Tuhan. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Nah, kalau kita sudah baca itu di ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7, bagaimana Rasul Paulus mensejajarkan dirinya dengan Filemon. Seperti saya katakan, kalau dilihat dari hierarkinya itu, ya ini Paulus ini jauh lebih senior, tetapi dia samakan dirinya kepada Filemon. Nah, lebih daripada itu, dia turunkan lagi dirinya, dikatakan ya yang sudah menjadi tua. Ya, dia menganggap dirinya, saya sudah lemah lah, sudah tua ya. Lagi pula sekarang dipenjarakan.
dia rendahkan dirinya lagi sebagai orang tahanan, orang penjara ya. Dan di dalam ayat 17 lagi dia anggap terimalah dia seperti aku sendiri. Dia sejajarkan dirinya lagi dengan Onesimus ya. Paulus benar-benar merendahkan diri di sini ya, agar kiranya Onesimus ini dapat diterima oleh Filemon ya. Nah, apalagi kalau dia berhutang, dia merugikan, tanggung. Paulus sampai mau menjadi penanggung. Jadi apa yang sudah dirugikan oleh Filemon ini, dia tanggung, dia mau bayar, dia mau gantikan. Ini luar biasanya Rasul Paulus. Benar-benar dia sepertinya memberikan jaminan bahwa Onesimus ini sudah berubah, dia sudah bertobat ya. Bahkan kalau saya lihat catatan, ya itu ada catatannya. Onesimus ini ada yang berkata bahwa dia sudah sudah menjadi pemimpin jemaat juga di Efesus ya. Ya, sudah menjadi pemimpin jemaat di sana, dikatakan udah menjadi uskup ya, tetapi ya ini baru hanya katanya ya. Tetapi yang jelas di sini kalau kita hanya melihat firman Tuhan, Onesimus ini udah sangat-sangat berguna sekali, dan Paulus berani menjamin, jaminannya adalah dirinya sendiri. Ya, dia berani mengganti rugi apa yang sudah dilakukan oleh Onesimus. Nah, ini yang harus hati-hati ya, kalimat ini di dalam ayat 19. Aku Paulus menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan membayarnya, agar jangan kukatakan tanggungkanlah semuanya itu kepadamu. Jadi Rasul Paulus tidak mau merugikan Filemon. Rasul Paulus tidak mau membebani Filemon. Rasul Paulus tidak mau memanfaatkan Filemon ya, tetapi dia benar-benar ingin menjamin Onesimus ini ya dari dirinya sendiri. Apa yang dia bisa kasih, apa yang dia bisa berikan, apa yang dia bisa lakukan untuk Onesimus, dia perjuangkan itu Onesimus ya, supaya diterima, supaya diampuni. Tidak hanya diampuni, tetapi diberikan hak yang lebih lagi ya kepada Onesimus ya. Tanggungkanlah semuanya itu kepadamu, karena engkau berhutang padaku, yaitu dirimu sendiri. Bapak Ibu Saudara, kalimat ini bukan berarti Rasul Paulus sedang membangkit-bangkit ya. Di sini bukannya Filemon ini berhutang juga sama Rasul Paulus ya. Jadi Rasul Paulus, misalkan saya kasih contoh mudahnya begini ya, bahasa mudahnya, Filemon tolong terima Onesimus. Si Onesimus ini punya hutangnya sama kamu, ya sudah saya tanggung semuanya, nanti kamu bayar ya, kamu kan juga punya hutang kepadaku, udah lunas. Nggak seperti itu ya. Maksudnya di sini karena engkau berhutang padaku, yaitu dirimu sendiri, artinya begini loh ya, kamu kan lewat pelayananku kamu juga bisa bertobat, bisa ada sampai saat ini, kurang lebih seperti ini. Ini tentang utang rohani ya, tentang dirinya sendiri. Nah, Rasul Paulus nggak mau bangkit-bangkit seperti itu. Rasul Paulus tidak mau katakan seperti itu, karena di sini aku membayarnya, agar jangan aku katakan tanggungkanlah semuanya itu kepadamu, karena engkau berhutang kepadaku, yaitu dia tidak mau berkata seperti itu sebenarnya ya, tetapi biarlah ada kerelaan, ada kesukarelaan ya, ada kalau saya lihat korelasinya dengan hukum Roma itu, seharusnya Onesimus ini mati karena hukum yang ada pada saat itu. Begitu juga dengan Filemon, harusnya dia juga mati dalam hukum kerajaan Allah, karena dia bukan orang percaya gitu. Nah, kalau Paulus mau bandingkan seperti itu, sebenarnya lebih besaran mana hutangnya antara Onesimus dan Filemon ini? Sebenarnya lebih besaran Filemon hutangnya ya kepada Rasul Paulus daripada Onesimus kepada Filemon. Kalau Filemon itu sama Onesimus hanya selesai pada kehidupan dunia sekarang ini, sedangkan Filemon kalau dia tidak bertobat, nah itu urusannya sampai pada kekekalan. Seperti itu ya. Tetapi Rasul Paulus tidak mau sampai ke sana. Tidak mau sampai ke sana. Rasul Paulus meminta, bukannya memerintah, meminta. Kenapa sampai seperti itu? Karena Rasul Paulus melihat kasih Filemon yang begitu luar biasa. Lanjut lagi ayat 20. Ya saudaraku, semoga engkau berguna
Ya, artinya dalam terjemahan lain, ya saudaraku, dia meminta mohon agar kiranya permintaannya ini dikabulkan ya. Ya saudaraku, semoga engkau berguna ya, semoga engkau mengabulkan ya permintaanku baik bagiku di dalam Tuhan. Hiburkanlah hatiku di dalam Kristus. Ini luar biasa sekali Bapak Ibu Saudara ya. Kalau saya lihat, kalau saya korelasikan hubungannya ini seperti Tuhan Yesus membela kita ya, kepada Allah. Kita berdosa, kita sudah lari dari Allah, harusnya kita mati, harusnya kita binasa, tetapi Yesus memperjuangkan kita kepada Allah Bapa. Ya, Rasul Paulus ini gambaran dari Tuhan Yesus itu sendiri. Sedangkan Onesimus ini adalah gambaran kita ya. Saya tidak bilang Filemon ini gambaran daripada Allah Bapa, tidak ya. Saya menggambarkan saja, ini pikiran saya ya. Mungkin seperti itu ya, bagaimana Yesus memperjuangkan kita sampai kita diterima oleh Allah Bapa. Memperjuangkan ya. Tapi tidak bisa dianalogikan dengan cerita ini. Yang saya mau ambil adalah pesannya bagaimana Yesus berjuang ya, meminta agar kiranya kita ini diterima ya, bukan sebagai budak tetapi sebagai anak ya. Dengan percaya ayat 21, kepada ketaatanmu kutuliskan ini kepadamu, aku tahu lebih daripada permintaanku ini akan kau lakukan. Jadi Paulus tahu sebenarnya ya dia meminta ini pasti dilakukan lah, pasti diberikan lah. Dan saya juga percaya kalau melihat cerita atau tulisan-tulisan dari Rasul Paulus ini mengenai Filemon dan arti nama dari Filemon itu sendiri yang tergenap di dalam kehidupannya Filemon, walaupun Paulus tidak meminta ya, Onesimus datang saja meminta maaf dan sebagainya, saya yakin pasti diampuni oleh Filemon ya. Tetapi inilah kerinduan seorang hamba Tuhan ya, yang memperhatikan jemaat-jemaat Tuhan yang dipercayakan kepadanya ya. Jadi dia meminta dan dia yakin bahwa Filemon pasti kasih kok. Filemon ini orangnya baik ya, dia penuh kasih. Jadi Paulus nggak meminta pun pasti dikasih ya. Dalam pada itu bersedialah juga memberi tumpangan kepadaku, karena aku harap oleh doamu aku akan dikembalikan kepadamu ya. Setelah itu Paulus meminta agar kiranya nanti juga Filemon menerima Rasul Paulus saat Rasul Paulus datang ke tempat Filemon ya. Demikian firman Tuhan di dalam ayat 8 sampai ayat 22, inti dari surat Filemon, yaitu Rasul Paulus meminta ya. Ini sekali lagi ya, ini permintaan yang sulit ya. Seorang budak pembantu diterimanya bukan sebagai budak dan pembantu lagi, tetapi sebagai saudara, lebih dihargai. Onesimus sendiri itu arti namanya yang berguna Bapak Ibu Saudara ya. Jadi sesuai sekali ya, Filemon sesuai dengan kehidupannya, Onesimus juga sesuai dengan kehidupannya ya. Siapa nama dari Bapak Ibu Saudara pada saat ini? Saya yakin percaya kalau itu baik ya, lakukanlah, genapilah nama yang baik itu, sehingga nama Tuhan akan dipermuliakan. Nama baptis apa yang Bapak Ibu Saudara sudah terima dari orang-orang yang sudah memberikan nama baptis itu kepada Bapak Ibu Saudara? Berdoa supaya arti nama itu digenapi dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara ya. Dan saya lihat dari cerita ini ya, sesama orang kudus saling menghormati satu dengan yang lain, saling menghargai. Di sini saya lihat tidak ada paksaan, tidak ada kesombongan. Ini semuanya berlomba-lomba merendahkan diri ya. Dan Onesimus juga benar-benar menunjukkan buah pertobatan. Bayangkan, Paulus mensejajarkan dirinya bukan hanya kepada Filemon, bukan hanya kepada orang tahanan, tetapi dia mensejajarkan dirinya sampai kepada Onesimus yang sudah merugikan tuannya. Jadi dia turunkan lagi, sama seperti Yesus. Ya, Yesus yang adalah Allah, dia turunkan dirinya sama seperti kita yang adalah manusia berdosa. Setelah dia jadi manusia berdosa, dia turunkan lagi dirinya menjadi hamba. Ya, setelah dia jadi hamba, dia hidup dalam ketaatan sampai mati di kayu salib.
Mari kita sebagai anak Tuhan berlomba-lomba. Ya, terus Tuhan, saya ini bukan siapa-siapa. Ya, kita saling menguatkan, kita saling mendukung, kita saling menerima satu dengan yang lain. Mungkin saudara-saudara kita ada dalam kekurangan, ada dalam kelemahan, secara moral, secara etika, ataupun secara keuangan, secara apapun itu ya, kita boleh menjadi berkat bagi saudara-saudara kita yang mau bertobat ya, Bapak Ibu Saudara yang mau bertobat. Ada banyak anak-anak Tuhan yang pura-pura bertobat, hanya ingin memanfaatkan, ya hanya ingin mencari kesempatan, keuntungan, tapi hidupnya masih dalam kehidupan yang lama. Rasul Paulus bilang itu harus ditegur, dinasehati, ya, dan dibawa kepada jemaat-jemaat itu. Yesus katakan ya, kalau misalkan dia masih belum bertobat juga, ya sudah, ditinggalkan orang yang seperti itu, karena nanti akan merusak jemaat. Di dalam Korintus bilang sedikit ragi itu akan merusakkan ya, seluruhnya itu. Nah, jadi orang-orang yang hidupnya tidak mau bertobat, lebih baik kita jaga jarak ya. Tetapi kalau dia mau bertobat, dia mau berubah, sejahat apapun dia, kalau dia sudah seperti Onesimus, hidupnya berguna, ya, mari kita sambut dia. Tidak hanya sebagai orang yang mungkin dia dulu pernah berdosa ya, tapi kita jangan lihat lagi itu. Lihatlah yang sekarang yang sudah baik, yang sudah bertobat, yang sudah memuliakan Tuhan. Ayat 23 terakhir ya. Salam kepadamu dari Epafras, temanku sepenjara karena Kristus Yesus, dan dari Markus, Aristarkus, Demas, dan Lukas, teman-teman sekerjaku. Ya, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai roh kamu. Ya, puji nama Tuhan. Ini salam penutup dari Rasul Paulus ya kepada Filemon. Jadi ada begitu banyak ya, mereka saling kenal satu dengan yang lain, mereka saling memperhatikan ya, dan mereka saling memberkati satu dengan yang lain. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai roh kita semua. Puji nama Tuhan, biar nama Tuhan saja dipuji, dipermuliakan. Saya rasa surat Filemon ini sampai di sini dulu ya, sudah habis Bapak Ibu Saudara. Nanti apabila ada sesuatu yang bisa digali lagi, yang bisa kita pelajari, kita akan pelajari bersama-sama. Saya juga akan kembali mempelajari. Mungkin Bapak Ibu Saudara ada yang ingin menambahkan, ya silakan. Atau ada kesaksian-kesaksian di dalam firman Tuhan ini, ya, saksikanlah itu, dan biarlah kita semua saling dikuatkan, ya, saling dihiburkan, dan anak-anak Tuhan yang ada di dalam surat Filemon ini yang sudah disebutkan, yang sudah diceritakan ini boleh menjadi kekuatan bagi kita, boleh menjadi contoh bagi kita, sehingga kita semua boleh meneladani yang baik ya. Ya, puji nama Tuhan. Tunggu bentar ya. Di sini kayaknya ada pesan yang bagus nih buat kita. Saudara, coba saudara lihat tadi di dalam Kolose yang tadi di dalam Filemon ayatnya yang ke-24. Filemon 24 di situ dikatakan dari Markus, Aristarkus, Demas, dan Lukas, teman-teman sekerjaku. Coba lihat di dalam itu, di Kolose ada, tapi kita lihat langsung di dalam 2 Timotius 4. 2 Timotius 4 ayat yang ke-10. 2 Timotius 4 ayat yang ke-10. Berusahalah supaya segera datang kepadaku, karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ya, ia telah berangkat ke Tesalonika. Kreskes telah pergi ke Galatia, dan Titus ke Dalmatia. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari, karena pelayanannya penting bagiku. Ya, jadi di sini ada ternyata kawan seiman ya, di tengah-tengah kemesraan antara jemaat satu dengan jemaat yang lain, antara Paulus ya, Filemon, Timotius, Tikikus, Onesimus ya, ternyata ada satu Filemon ayat 24, Demas ya. Jadi Demas ini ternyata telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku ya.
di tengah-tengah keseruan di dalam melayani pekerjaan Tuhan, di dalam kita mengiring Tuhan, ya nanti kita mungkin sesama-sama di dalam rumah Tuhan kita saling menguatkan. Nanti jangan aneh, jangan kaget kalau ada yang meninggalkan itu, meninggalkan pelayanan karena mereka telah mencintai dunia. Hati-hati ya dengan dunia ya, dunia itu sangat menarik, dunia itu sangat nikmat ya, tapi hati-hati jangan sampai karena dunia kita meninggalkan pelayanan, kita meninggalkan Tuhan, kita meninggalkan kasih persaudaraan. Puji nama Tuhan. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Sekian surat Filemon, saya rasa sudah selesai ya sampai di Demas itu. Nah, jadi Demas itu hati-hati ya, jangan sampai kita seperti Demas. Biar kita seperti Filemon, seperti Paulus, seperti Onesimus yang berguna, dan terlebih seperti Tuhan Yesus Kristus yang sudah memberikan contoh kepada kita. Dan kita terus kejar pada kesempurnaan, walaupun ada masalah, tekanan, ya, ujian, cobaan, tetap kita fokus kepada Tuhan. Nama Tuhan Yesus saja dipermuliakan. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Mungkin ada banyak hal yang sulit untuk kami lakukan, yang tidak lazim Tuhan pada umumnya. Tapi mampukan kami Tuhan untuk tidak membeda-bedakan status sosial antara pembantu, orang merdeka, karyawan, status sosial, kaya, miskin, semuanya sama di mata Tuhan. Sorga bukan hanya untuk orang-orang yang hebat saja, untuk orang-orang yang kaya, yang Tuhan Yesus yang memiliki status sosial yang tinggi, tetapi sorga juga untuk kami yang tidak memiliki apa-apa Tuhan. Untuk kami yang hidup dalam kelemahan, mungkin kami ada dalam kekurangan, kami yakin percaya sorga itu terbuka buat kami ketika kami percaya kepada Engkau Tuhan. Engkau tidak melihat status sosial kami. Terima kasih, dan tolong juga kami agar kiranya kami tidak seperti Demas di tengah-tengah pelayanan kami, di tengah-tengah pengiringan kami, karena dunia ini kami meninggalkan Engkau. Jauhkan kami daripada hal-hal itu, tetapi biarlah kami terus fokus kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, dan terus menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Berkati jemaat-Mu Tuhan yang ada di Bogor, Gading Serpong, usaha mereka, pekerjaan mereka, dan berkati juga apa yang menjadi kebutuhan, keperluan mereka, terlebih rohani mereka. Tuhan, tolong agar kiranya mereka semakin hari bertumbuh sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Nama Tuhan saja dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih. Pelayanan pekerjaan Tuhan di Darurai juga kami terus mohon agar kiranya panti dapat dibangun dengan baik. Tuhan kirimkan anak-anak yang layak untuk dibantu sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, dan kami sudahi untuk surat Filemon ini. Apabila ada yang baru lagi, Tuhan tolong singkapkan, perluas dan perdalam Tuhan kebenaran firman-Mu, sehingga kami tidak salah mengerti akan maksud dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Ampuni sekali lagi dosa-dosa pelanggaran kami, dan kami serahkan roh, jiwa, tubuh kami ke dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.